Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk melakukan presentasi. Tak lupa saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pengampu, yaitu Profesor Dr. Hasna Faiza ARM Hum, yang telah mempercayai saya untuk melakukan bahan presentasi tentang perobatan Melayu Riau. Sebelum saya memulai presentasi, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Sony Ezra Ridwana Saragi, saya pemateri kedua dari kelompok 12. Jenis-jenis sakit. Yang pertama yaitu campak. Penyakit ini dipercayai terjadi sekali dalam seumur hidup. Yang kedua yaitu penyakit demam. Orang yang menderita demam memiliki dampak atau memiliki gejala suhu panas yang tinggi, mudah kelelahan, atau kurangnya bersemangat. Istilah demam dalam budaya Melayu sangat banyak. Selanjutnya, penyakit guna-guna. Penyakit ini merupakan sebagai obat pengasih yang menyebabkan semangat seseorang takluk. Penyakit kedal. Penyakit ini menyebabkan kulit pecah-pecah dan berbelang putih. Keteguran. Penyakit ini merupakan wujud dalam kepercayaan leluhur masyarakat Melayu. Selanjutnya, penyakit panu. Penyakit ini ditandai dengan bercak putih yang terdapat pada kulit. Selanjutnya, penyakit puru. Penyakit ini serupa dengan penyakit kulit, yaitu cacar atau bisul. Rabun merupakan penyakit mata yang tidak dapat melihat dengan jelas. Santau. Santau merupakan jenis racun yang mematikan secara perlahan. Penyakit malaria. Penyakit ini merupakan penyakit demam tinggi yang disebabkan oleh nyamuk. Selanjutnya yaitu penyakit demam berdarah. Perut. Penyakit sakit perut dapat disembuhkan dengan merendam air bedau atau pasak bumi, lalu diminum airnya. Selanjutnya itu penyakit panas dalam. Penyakit panas dalam dapat disembuhkan dengan mudah, yaitu dengan merebus akar ilalang. Sariawan. Penyakit ini dapat disembuhkan dengan cara getah dari kulit kayu angsana seperti gambar yang samping, dioleskan pada bibir atau lidah yang terkena sariawan. Penyakit kuku busuk. Kuku busuk dapat diobati dengan cara yaitu daun inai ditumbuk dengan asam kandis, itu bengkak. Bengkak dapat diobati dengan cara jahe merah digiling halus dan dicampur ragi. Keguguran atau kesurupan dapat diobati dengan kunyit. Jerangah tangkal dapat digunakan untuk menjauhkan dari orang halus atau makhluk halus. Penyakit kumut-kumut, bahannya yaitu dengan kemenyan putih. Kencing batu. Penyakit ini dapat disembuhkan dengan kumis kucing yang dapat memperlancar buang air kecil. Sakit bayi menangis. Sakit bayi menangis dapat disembuhkan dengan kunyit dengan dicampur bunga rampai lalu disemburkan kepada bayi. Kunyit yang digunakan yaitu kunyit bonglai. Penyakit malaria dan demam kuo. Penyakit ini dapat disembuhkan dengan cara merebus daun sirih dengan air, kemudian air rebusan tersebut diminum untuk obat mata kabur. Memiliki bahan yang sama dengan malaria. Penyakit bahalan. Penyakit ini dapat disembuhkan dengan cara gambir dicampur dengan kapur sirih. Selanjutnya yaitu penyakit panas dalam. Penyakit ini dapat disembuhkan dengan bahan yaitu kumpai. Selanjutnya yaitu cacar air. Cacar air ini dapat disembuhkan dengan tumbuhan yang bernama kelami atau kelapa hijau. Selanjutnya yaitu penyakit gula darah. Untuk menurunkan gula darah dapat digunakan yaitu air rebusan mengkudu. Luka dapat diobati dengan sengkeduduk atau keduduk, atau juga dapat menggunakan serbuk kulit pelepah kelapa yang muda, yaitu memperlancar air susu ibu. Untuk memperlancar air susu ibu dapat digunakan yaitu tebu hitam. Selanjutnya yaitu sakit panas. Sakit panas dapat diobati dengan daun dadap. Selanjutnya yaitu sawan dan kudis pada bayi. Dapat diobati dengan cara rumput dukung anak diremas-remas pada air yang akan digunakannya untuk mandi. Selanjutnya, darah tinggi. Buah pepaya muda tanpa dikupas lalu diparut,
Lalu, air perasan tersebut diminum. Selanjutnya, penyakit sakit perut. Penyakit ini dapat disembuhkan dengan cara menggunakan daun nilam, atau dapat juga dengan menggunakan daun kayu putih. Penyakit sakit tenggorokan atau radang. Penyakit ini dapat disembuhkan dengan bahan yaitu jeruk kasturi. Terkilir. Terkilir dapat disembuhkan dengan kencur, yaitu selusu. Jenis selusu yang dikenal oleh Melayu yaitu selusu beranak, selusu Fatima, selusu semang, dan selusu uri. Jenis-jenis tumbuhan obat. Yang pertama yaitu bujang tanalan. Ciri-cirinya sejenis rumput dan memiliki daun berwarna hijau dan memiliki kegunaan yaitu untuk campuran membuat tangas yang digunakan untuk mengeluarkan keringat-keringat kotor. Gambar bujang tanalan yaitu seperti gambar. Selanjutnya capo. Tumbuhan capo yaitu tumbuhan sejenis pohon kayu di mana memiliki daun yang berwarna hijau berbulu. Digunakan untuk obat demam panas. Seperti gambar berikut. Itu tumbuhan gadong. Tumbuhan ini memiliki buah yang disebut dengan ubi gadong. Itu tumbuhan gambir. Memiliki ciri-ciri seperti yang ada di slide. Kegunaan gambir ini yaitu daunnya diolah menjadi ramuan untuk makan sirih selain pinang dan kapur sirih. Selanjutnya yaitu tumbuhan gandarusa, di mana memiliki ciri-ciri yaitu sejenis tumbuhan semak yang memiliki bunga berwarna putih kemerahan. Ingu memiliki ciri-ciri yaitu sejenis getah kayu pohon ingu yang digunakan untuk obat yang kemasukan setan ataupun kesurupan. Tumbuhan ipu memiliki ciri-ciri sejenis pohon kayu besar, kayunya tidak keras dan berwarna kehitaman. Tumbuhan jerangau, tanaman berumbi berbau khas yang digunakan untuk obat anak-anak dan perlengkapan ritual. Tumbuhan kemungkus yang digunakan sebagai disentri. Tumbuhan ini memiliki buah yang digunakan sebagai rempah-rempah. Tumbuhan kacip Fatimah memiliki ciri-ciri merupakan pohon semak yang bunganya berwarna merah muda. Ditemukan di Malaysia maupun hutan belantara Indochina. Tumbuhan kecubung memiliki ciri-ciri seluruh bagian tumbuhan ini mengandung racun, berbentuk tabung, dan mengeluarkan bau yang khas. Selanjutnya tumbuhan kerumunting. Tumbuhan ini memiliki ciri-ciri daunnya kasar dan agak berbulu. Kegunaannya yaitu daunnya yang kelat dapat menjadi ramuan obat sakit perut. Selanjutnya yaitu tumbuhan mayang. Tumbuhan ini digunakan untuk upacara ritual, upacara adat perkawinan, yaitu mengkudu. Sejenis pohon yang tumbuh di kawasan tropis. Kegunaan yaitu yang pertama akar mengkudu dipakai sebagai pewarna batik. Tumbuhan penggagan memiliki ciri-ciri sejenis tumbuhan herbal yang menjalar. Kegunaan penggagan ini yaitu untuk mencegah kikisan tanah di lereng bukit. Rampai merupakan istilah campuran-campuran ramuan yang mengumpulkan jenis-jenis tumbuhan atau bunga-bunga yang memiliki bau yang harum. Kegunaan rampai ini yaitu digunakan pada acara ritual atau digunakan sebagai sesajian. Sepulih merupakan tumbuhan yang akarnya digunakan untuk obat-obatan. Jenis-jenis sepulih yaitu sepulih duduk dan sepulih rumah. Sekian presentasi saya tentang perobatan Melayu Riau. Jika ada pertanyaan, silahkan minta izin kepada moderator. Dan jika ada kesalahan, baik perkataan dalam penyampaian ataupun penulisan dalam PowerPoint, saya minta maaf. Selamat siang dan terima kasih.